الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا معلمنا قدواتنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jamaah salat maghrib Masjid At-Tahir rahimakumullah. Mudah-mudahan selalu dilimpahkan nikmat iman, nikmat sehat, dan yang paling utama buahnya adalah nikmat istiqamah. Kemudian diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunan yang soleh dan solehat, yang akan menjadi pejuang Islam, menyebarkan agama Islam di bumi Amerika. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas tentang dua perkara penting sebagai orang beriman, dan dulu pernah saya sampaikan sekali, mungkin udah lupa. Jadi kita melakukan pengulangan ya Pak ya. Karena kata orang tua dulu lancar kaji karena diulang. Nah, itu kita pegang itu. Coba lihat ayat 21 dari surah An-Naml. Atau Pak Said dulu lah baca dari ayat 19 Pak Said. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. Cukup. وتفقد الطير. Ya, jadi Nabi Sulaiman itu kehilangan satu jenis burung. Ya. Apa dikatakan oleh Nabi Sulaiman? Faqala wa tafaqqada at-tayra. Dan ketika baginda Raja Sulaiman, kemarin kita udah nyampein kan tentang masa bakti Nabi Sulaiman sebagai raja dari tahun berapa? 972 sebelum Masehi sampai 932. Jadi 40 tahunan sebagai raja menggantikan ayahnya Nabi Daud alaihi wassalam. Dan masa keemasan Bani Israel itu ada di tangan baginda Raja Sulaiman dan tidak pernah dicapai lagi oleh Bani Israel, ya. Sampai zaman Netanyahu mereka enggak bisa kembali bahagia dan sesukses di bawah seorang hamba Allah yang juga seorang nabi. Wa tafaqqada at-tayra, dan ketika Nabi Sulaiman merasa kehilangan, tidak nampak satu jenis burung. Faqala, maka baginda Raja Sulaiman berkata, ma li la aral hudhud. Ya. Kenapa aku tidak melihat hudhud? Ini hudhud adalah burung yang kecil, itu lebih kecil dari perkutut, warnanya orange seperti, mohon maaf, baju Pak Afat itu agak kecoklatan, ya, bisa maju ke depan dikit Pak biar nampak bajunya. Dan dia punya jambul, setinggi ini, berapa senti ini Pak? Jambul, kecil aja. Ya. Tapi kita banyak diajarkan Allah dari hudhud ini. Amkana minal ghaibin, atau dia termasuk orang yang bolos, ya. Termasuk dari golongan orang yang enggak hadir dalam apel militer, apel upacara. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya Nabi Sulaiman itu adalah seorang pemimpin yang disiplin. Jadi dia ada juga yang namanya absensi dalam setiap hari, inilah apa namanya kalau apel upacara itu. Nah ya, sistemnya itu udah rapi Nabi Sulaiman ini. Dan orangnya disiplin. Dan kedua, pelajaran kedua dari ayat ini bahwasanya Nabi Sulaiman itu bukan tipe pemimpin yang tidak perhatian. Allah ambil contoh yang paling kecil. Bala tentara Nabi Sulaiman mulai dari orang
yang ilmuwan, saintis, kemudian dari kalangan jin termasuk ifrit, ya. Kemudian syaitan-syaitan juga ditundukkan kepada perintah Nabi Sulaiman. Bahkan syaitan-syaitan itu diperintahkan untuk mengambil mutiara-mutiara dari dasar lautan. Ya kan? Tapi Nabi Sulaiman tidak menghilangkan perhatiannya dari mulai yang paling kuat dan paling banyak pengaruhnya. Misalkan ini bangsa ini yang paling bagus atraksi militernya. Tapi dari kalangan yang kecil juga tidak lepas dari perhatian Baginda Sulaiman. Kadang-kadang kita kalau jadi pemimpin kan, yang kita perhatiin yang loyal sama kita aja. Yang suka menjilat sama kita itu yang kita, mana ini si Fulan. Kayaknya kalau dia nggak ada, kita nggak semangat bekerja gitu. Tapi ini Nabi Sulaiman yang kecil pun dia perhatikan, tidak luput dari perhatiannya. Bahkan Nabi Sulaiman sampai marah. Ya. La'u'adzibannahu 'adzaban syadidan, sungguh aku akan menyiksanya dengan siksaan yang keras. Ya. Aula azbahannah, atau aku akan menyembelihnya. Ya. Ini marah nih. Marah menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya apel upacara pada pagi hari itu adalah sesuatu yang penting. Aula ya'tiyanni bisultanin mubin, atau dia bisa dimaafkan dari siksaan yang keras atau dibatalkan penyembelihannya kalau dia datang dengan dalil ataupun alasan yang nyata atau alasan yang bisa diterima oleh akal. Jadi dalam setiap kemarahan itu harus ada ditinggalkan sedikit hawa dingin di dalam kepala kita itu. Jangan dihabiskan semua. Kalau orang tua dulu bilangnya kalau cinta jangan terlalu cinta. Maksudnya kalau cinta jangan dihabiskan, kalau marah jangan dihabiskan. Karena kalau suatu saat kita perlu, maka kita akan malu. Jadi kalau cinta jangan terlalu cinta. Ya dulu ada paman dan bibi saya. Jadi akhirnya setelah menikah mereka hidupnya susah. Susahnya sampai berpuluh-puluh tahun. Jadi akhirnya itu bibi saya mengadu sama ayah saya. Aduh, hidup gak pernah senang nikah dengan dia katanya. Kata ayah saya, tapi kenapa dulu kau pilih dia? Ya karena dialah cintaku bang katanya. Nah, kalau begitu makanlah cintamu. Ya jadi kalau cinta jangan dihabisin. Tinggalkan dikit untuk Allah. Para ibu-ibu juga itu. Ibu-ibu kadang cinta kepada manusia itu berlebihan. Takut suami diambil pelakor. Sekarang istilahnya banyak Pak. Ada pebinor, ada pelakor ya. Kalau pebinor, pengambil bini orang. Kalau pelakor, pengambil laki orang. Dalam Islam nggak ada istilah pelakor. Orang dia dibolehkan 4 jatahnya ya kan. Siapapun yang mau ngambil, asal jangan agama, asal jangan imanku yang kau ambil ya Allah. Ya, manusia suamiku itu dia hanyalah manusia titipanmu. Kapan saja dia bisa diberikan kepada orang lain. Ah, ingat nih ibu-ibu. Ya. Jadi letakkanlah posisi suami itu sebagai manusia. Jangan diletakkan dia sebagai Tuhan yang tidak boleh diambil oleh orang lain. Nah, tapi kalau di rumah dia menjadi pasangan kita. Kalau di luaran, dia bisa jadi milik orang lain. Tetapi ketika di rumah, jadilah sebagai istri yang hurul ain, indah di pandangan mata, dan menjadi tempat beristirahat bagi suami. InsyaAllah dia tidak akan warawiri, ya, macam-macam. La'u'adzibannahum. Ini menunjukkan Nabi Sulaiman itu walaupun marah masih meninggalkan hawa dingin di dalam kepalanya. Jadi enggak dihabiskan. Famakatha ghaira ba'idin, maka terlihatlah dari jauh, ya, dari tempat yang tidak terlalu jauh, si hudhud yang kecil tadi mengepak-ngepakkan sayapnya, terburu-buru menghadap Raja Sulaiman. Ahadtu bima lam tuhid bih. Ini hudhud ini cerdas. Dia udah tahu dia terlambat dan Baginda Raja Sulaiman akan marah. Tapi dia pilih kalimat yang paling dahsyat yang bisa mematahkan kemarahan seorang maharaja. Dia bilang, aku membawa suatu berita
Ya, aku membawa sesuatu yang engkau tidak punya ilmu dengan berita itu. Jadi Nabi Sulaiman langsung merasa berita yang dibawa oleh hudhud ini penting. Yang kedua membuat dia penasaran. Lihatlah cerdasnya seekor hudhud ya dalam memilih kata. Kita begitu juga lah. Kita begitu juga, kata itu harus dipilih, jangan kita dikenal itu orangnya selengean. Apa istilah selengean itu? Ngomong itu asbun, ya. Selenge boy kata orang Medan ya, istilahnya gampang aja dia mengeluarkan kata-kata, memberikan jawaban tanpa memikirkan terlebih dahulu. Ini contoh ini. Hudhud ini burung tapi dia bilang aku bawa berita yang engkau tidak punya ilmu tentang berita itu. Nabi Sulaiman turun marahnya. Ya, waji'tuka min saba'in binaba'i yakin, dan aku datang kepadamu dari negeri Saba. Negeri Saba jauh itu di Yaman sana, Pak. Binaba'i yakin, dengan berita yang sangat confirm kebenarannya. Dengan berita yang bukan kebohongan, dan ini berita adalah berita yang berkualitas. Kadang-kadang kita jumpa kawan kita yang diomongin itu lagi. Kadang-kadang kalau ngomong sama dia itu semuanya candaan. Sampai dia syahid atau meninggal, gak dikenal selain kelucuan. Gak pernah dia nasihatin aneh. Ya, kalau jalan sama Pak Said di Amerika nih, Pak, selamat. Kalau mata kita agak panjang lihat orang yang lagi jogging ya, dia bilang jaga mata, jaga hati. Kita langsung paling muka kita. Tapi giliran Pak Said diingatkan, dia bilang, aneh nggak kelihatan, katanya agak kabur katanya. Tapi aneh lihat dari balik kacamata, jelasnya ternyata. Maaf Pak Said ya, supaya rame aja. Yang kedua, dari pelajaran dari hudhud, bahwasanya dia adalah seorang yang punya himmah tinggi. Burung kecil tapi melakukan perjalanan, kalau udara itu Palestina ke Yaman hampir 2 jam jalan udara, Pak. 2 jam udara itu Medan Jakarta 2 jam 25 menit by flight. Kalau pakai bus itu 3 hari 3 malam. Kalau burung yang kepaknya kecil lah, lebih kecil dari perkutut, berapa minggu dia bisa sampai itu. Kalau dia terbang di atas hutan Kalimantan enak, haus bisa turun ke sungai. Ada buah-buahan bisa makan. Tapi kalau yang dilewati dari Palestina ke negeri Sabak, melewati Jazirah Arab, Saudi Arabia, padang pasir tandus. Ya, padang pasir tandus, hawa yang panas. Tapi dia punya himmah. Allah memberikan kita contoh bukan dari para pejuang Islam, enggak. Allah kasih contoh yang paling kecil. Kalian enggak bisa nyaingin ini hudhud yang kecil. Dia pergi ke suatu tempat yang jauh dengan tenaganya dan kepakan sayapnya yang kecil, tapi dia punya himmah. Himmah itu semangat juang yang tinggi untuk menolong agama Allah. Kita disuruh belajar dari hudhud. Lanjut, inni wajadtu imra'atan, di sana aku menemukan seorang perempuan, tamlikuhum, yang menguasai mereka, yang memiliki mereka. Berarti maksudnya adalah ratu, ya, perempuan yang mempunyai kekuasaan, memiliki mereka penduduk negeri Sabak, ratu. Kalau di dalam tafsir-tafsir dikatakan namanya Balqis, ya. Balqis itu ketika di ayat 44 itu, Pak. Coba lihat ayat 44. Wa qila laha dukhulis sarha. Dikatakan kepada si Balqis, silakan masuk ke dalam as-sarha, ke dalam lantai istana itu. Falamma ra'athu hasibathu lujjatan. Maka ketika dia melihat lantai istana Nabi Sulaiman itu, Pak, ya, dia kira itu adalah air yang tergenang. Wa kasyafat an saqaiha. Dan dia angkatkanlah roknya yang panjang itu supaya tidak basah. Tapi ketika diangkat Pak roknya itu, tahu nggak apa yang terjadi? Ternyata kaki Ratu Balqis ini berbulu. Berbulu kakinya.
Kita balik ke ayat 23 ya. Jadi wa utiyat min kulli syai', dan negerinya itu subur, diberikan segala sesuatu. Ya kita tahu kan negeri Sabah itu kan dia punya sebuah bendungan namanya bendungan Ma'arib karena besarnya sungai yang ada di negeri Sabah itu. Dan salah satu hukuman bagi penduduk Sabah itu diceritakan di dalam surah Al-Kahfi tentang dua bersaudara, yang satu memiliki dua kebun dan anak laki-laki yang banyak. Dihukum dia dengan diledakkannya bendungan Ma'arib. Jadi yang kisah dua pemilik kebun itu di negeri Sabah juga. Jadi negeri Sabah ini subur, sungai besar, sudah ada bendungan. Jadi diatur itu kapan bendungan dibuka, airnya dialirkan ke persawahan. Dikasih semuanya. Tapi dia punya ciri khas yang namanya perempuan tetap suka dengan kemewahan ataupun sesuatu yang mengkilap. Nah, itulah walaha arsyun azim, dia punya singgasana yang besar atau dahsyat. Jadi yang dibawa oleh Hudhud ini adalah ilmu ataupun berita yang terkait dengan hak Allah. Maka dia terburu-buru terbangnya. Kalau kita Pak telat ini upacara dan kita bakal dimarahin, kira-kira kita absen nggak hari itu? Absen nggak masuk, nanti dipermalukan jenderal pula kita di depan bala tentara yang lain. Besok nyumput-nyumput baris paling belakang. Seminggu kemudian dia udah lupa. Ataupun kalau dia ingat dia akan tanya secara pribadi. Tapi Hudhud enggak. Karena yang dia mau sampaikan adalah hak Allah. Jadi kalau kita diminta tolong oleh orang lain untuk menyampaikan hak Allah, jangan ditolak. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams. Aku melihat penduduknya dan kaumnya, ya, wajadtuha, aku melihatnya, mendapatinya dan kaumnya, yasjuduna lisyams. Mereka bersujud kepada matahari. Pelan-pelan. Pertama katanya yasjuduna. Mereka bersujud, maksudnya penduduk negeri Sabah dan ratunya sujud kepada matahari. Di sini enggak dikatakan ya'buduna, mereka menyembah. Enggak ya'buduna kan, mereka menyembah kepada matahari enggak, tapi yasjuduna. Yasjuduna itu lebih dalam daripada ya'buduna. Kalau orang dikatakan menyembah matahari, Pak, menyembah Allah, adakah di antara kita yang hadir di sini menyembah Allah 100%? Enggak ada. Yang menyembah Allah 100% itu para nabi, para rasul, para sahabat, hawariyunnya Isa. Misalkan kita ini Pak, contoh. Ya, kita kata bos ini, meeting tepat jam 1, yang telat ya bisa terhalang dipromosikan menjadi direktur. Pas jam 1 azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang, kita bingung ini. Waktu zuhur panjang. Meeting lah dulu 1 jam, nanti baru sholat berjamaah. Terus kita bilanglah, kita di samping kita bilang, kira-kira dia menyembah Allah 100% atau tidak? Enggak lah. Dia dahulukan hak manusia daripada hak Allah. Itu kalau pakai kata ya'buduna. Tidak 100%, paling 80%. Selebihnya dia masih ada menyembah perusahaan, ya, menyembah istri, ya. Pokoknya kalau di tempat-tempat lain dia bilang gini, jangan ngaji sama dia, jangan sholat di sini. Yang ngomong istri, nurut. Jangan sedekah ke dia, nurut Pak. Itu kadang-kadang penyakit di negeri modern, nggak tahu ya. Istri itu punya power. Ya. Ada masih sama istri, ada juga sama anak. Pokoknya malam ini nggak mau ke masjid. Papi udah janji kita makan di restoran. Sholatnya nanti di jalan aja atau setelah selesai dinner. Oh my God. Jadi, tapi Allah nggak pakai bahasa yasjuduna, ya'buduna. Yasjuduna itu kalau orang sujud kepada suatu benda,
berarti hatinya sudah terikat 100% dengan benda itu. Maka di sini dikatakan bahwasanya pemilihan kalimat yasjuduna ini memang benar-benar mereka sudah menganggap matahari itu 100% adalah pemberi kehidupan bagi mereka. Ya, pemberi kehidupan, memberi makan dan memberi mereka nafas. Udah sampai begitu kalau udah sujud itu. Kemudian asyamsi. Asyamsi ini kan matahari. Kalau di dalam balaghahnya itu bisa digantikan sebagai benda. Mungkin pada generasi Balkis dan kaum Saba itu matahari. Tapi kalau generasi setelahnya sampai generasi anak kita sekarang, segala sesuatu yang dia cintai, yang dengan cinta itu dia meninggalkan dan melalaikan hak-hak Allah, bahkan sampai dia meninggalkan Allah, itu sama saja matahari waktu zaman Ratu Balkis. Jadi matahari ini benda. Kalau di zaman kita diganti, orang udah nggak nyembah matahari lagi. Di Indonesia itu, kalau pokoknya yang ditampilkan dari media sosial, baik itu TikTok, baik itu ya Instagram, baik itu Postbox, itu semuanya yang ditampilkan kemewahan, yang ditampilkan adalah keberhasilan. Padahal yang di aslinya itu tidak seperti itu. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya keinginannya untuk mendapatkan pengakuan dunia sebagai orang yang mempunyai atau orang yang sukses itu sangat dia inginkan. Maka jarang orang menampilkan dirinya ya sedang mengaji di rumah yang sederhana, enggak mau. Kalaupun mengaji yang dia mau tampilkan, tentu mengaji dia di tempat yang indah, yang cantik. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya generasi kita sekarang ini sebenarnya mereka sudah mulai mengikuti generasi kaum Saba dulu. Jadi matahari itu bisa diganti kalau di luar Al-Quran ya. Misalkan sekarang ini perusahaan, pekerjaan, apalagi yang melalaikan hobi. Ada nama penyakit di dalam bahasa Arab itu al-ishku. Ishku itu kalau dikatakan dia ada 3 jenisnya. Ada ishku yang haram, ada ishku yang dia syubhat, ada ishku yang dia itu mubah. Ishku itu kalau di bahasa Indonesia kan penyakit asyik atau hobi. Contohnya, ishku yang haram itu dicontohkan di dalam Al-Quran tentang penyimpangan yang dilakukan oleh kaum Sodom. Ya, kalau sudah kena penyakit ishku yang haram ini bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari fitrahnya. Ishku yang haram juga dicontohkan Al-Quran bagaimana Zulaikha sudah tidak tertahankan syahwatnya kepada anak yang dijaga oleh suaminya Al-Aziz yaitu Nabi Yusuf. Wa ghallaqatil abwab, dan dia menutup pintu-pintu. Kemudian dia menarik tirai-tirai. Tidak ada lagi yang bisa mencegahnya untuk menguasai Yusuf. Tapi karena Yusuf juga seorang yang cerdas, ya ini perempuan harus dibuat capek sebelum dia nekat. Akhirnya lari-lari kan Nabi Yusuf. Gak ada jalan keluar. Lari-lari, ya namanya perempuan ya capek juga akhirnya dia. Ya, akhirnya barulah dia gemes ditariknya lah baju Yusuf. Jadi nggak perlu dibilang, ini haram, ya aku seorang pemuda yang suci, jangan sampai kau sentuh aku. Nggak main sama perempuan begitu, ya akan diterkamnya kita. Jadi Nabi Yusuf itu udah cerdas dia melihat kalau yang seperti ini, maka solusinya adalah membuat dia letih. Sampai dia letih, sampai akhirnya dia berani menahan Yusuf, tetapi yang tertarik adalah bajunya. Itu contoh asyik dalam perbuatan yang haram. Karena sudah tidak tertahankan lagi. Di Indonesia banyak Pak. Berapa banyak haji-haji yang kalau ada gempa itu Pak di Bali, itu yang lari itu kadang Pak Haji, dia lagi perjalanan dinas. Jadi dia pergi ke spa kan.
pergi ke spa. Gempa di Bali waktu 2000 berapa itu? Ya. Yang keluar semuanya eselon-eselon 1, pejabat-pejabat, ya kan. Tapi masih pakai handuk dia. Ya kan? Iya, sebentar dulu. Tapi masih pakai baju celana ya, mungkin baru mau pijit. Tapi yang keluar, yang malah yang perempuan yang sudah nggak pakai apa-apa. Ini sebenarnya yang mau dipijit siapa ya? Kok bapak-bapaknya masih pakai baju? Ya? Nah, ini namanya dia itu udah kena penyakit asyik tingkat akut. Udah akut. Ada seorang jamaah bilang, Ustadz, saya ini tiap tahun pergi umrah. Kemudian sedekah juga, punya pesantren tahfiz. Tapi ada satu maksiat yang tidak saya bisa lepas. Itu saya suka nggak tahan kalau seorang perempuan muda itu berbicara kepada saya. Terutama sejawat-sejawat kantor. Maka saya akan berusaha untuk menggulingkannya. Ya. Menjadikannya guling maksudnya ya. Pak Naryo ketawa. Katanya... jadi saya bilang sesungguhnya Bapak sudah terkena penyakit asyik dalam tingkat yang haram. Dan di situ sebenarnya syaitan yang bermain. Dia akan memberi penyakit yang akut kepada hati Bapak. Sampai nanti penyakit itu akan menyebar ke seluruh tubuh. Dan sulit untuk dicabut. Bahkan sampai nanti penyakit itu menjadi sesuatu yang membahayakan iman. Dia bilang, hai fulan, kau orang saleh. Sedekahmu banyak, kau umrah tiap tahun. Maka sebenarnya maksiatmu yang satu itu sudah dimaafkan oleh Allah. Lebih akut lagi dia bilang bahwasanya sebenarnya perbuatan itu sudah dihalalkan oleh Allah. Sampai nanti dia meyakini bahwasanya ya ini jalan syaitan mau melepas imannya ini Pak. Pertama dia bilang dulu, ala itu ajanya dosamu, kau enggak menggosip. Kau enggak menggibah, enggak mencuri, cuman itu aja. Ya. Kedua dia bilang, jangan-jangan itu sudah dibolehkan oleh Allah karena tidak dilepaskan darimu. Sampai yang terakhir menjelang sakratul maut, dia mau tarik imannya dengan mengatakan Allah itu hanya hayalanmu. Buktinya kalau Allah itu ada, dia tidak akan membiarkanmu berzina sekali seminggu. Sampai akhir ayat, dia mulai ragu tentang keberadaan Allah. Itulah bahaya penyakit asyik dalam tingkat yang haram. Kemudian ada al-ishku dalam tingkatan yang kedua yaitu syubhat. Biasanya ini lebih kepada kepemikiran. Sampai nanti masuk pakaian iblis, talbisul iblis, ya. Pakaian yang disiapkan oleh iblis dalam selaput yang halus. Dalam selendang yang halus. Contohnya apabila seseorang sudah terjebak dalam pemikiran yang syubhat, merasa kelompok dia itu di atas segalanya, merasa kelompok dia itu yang paling benar. Contohnya ya, yang di Indonesia, saya sebut aja lah ya, biar kita belajar, kelompok Salafi. Ya, dia mengatakan bahwasanya boikot itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka dia nggak ada boikot. Bahkan anak-anak sekolah itu tidak dikenalkan dengan derita yang dialami oleh anak-anak Palestina. Sama sekali nggak dikenal. Atau kadang-kadang dia menganggap bahwasanya kelompok dia inilah yang benar. Orang-orang lain itu mereka di dalam kubang bid'ah. Misalnya begitu. Itu di situ iblis bermain. Kaulah yang paling bersih. Kaulah yang paling menjaga sunnah. Kaulah adalah seorang manusia yang sunnah. Sampai semua sekarang pakai sunnah Pak. Ada umrah sunnah, ya, ada pengajian sunnah, ada ustadz sunnah, ya. Istilah-istilah baru. Ya. Jadi pemikiran itu kadang berbahaya. Di luar pemikiran agama ada juga pemikiran-pemikiran yang dia sadur dari tokoh-tokoh barat. Ya, misalkan dia, wah itu orang terlalu strict ya. Ya beragama ini biasa-biasa aja lah gitu ya. Kadang-kadang dia nggak suka kalau ada pengajian di Indonesia. Kadang-kadang dia nggak suka kalau orang tuh pakai pakaian yang ke Arab-Araban. Ya. Itu sama itu, isyuk juga itu.
tapi dia digoda dengan cara yang halus. Atau para ulama yang merasa dirinya itu paling berilmu, paling suci, paling tidak ada dosa. Ya, maka disitulah iblis memakaikan pakaiannya. Ingat enggak kisah Imam Ahmad Ibnu Hanbal di masa sakratul maut? Sebenarnya sakratul maut bukan sakratul maut, cuman diriwayatkan dari Muhammad bin Ahmad Ibnu Hanbal bahwasanya ayahnya itu pernah pingsan tidak sadarkan diri selama 3 hari. Kemudian anaknya itu mentalkinkannya, wahai ayah, sebutlah la ilaha illallah. Kata Imam Ahmad itu, la. Imam Ahmad Ibnu Hanbal, dia hafalan hadisnya aja 1 juta Pak, beserta sanadnya. Bayangkan, 1 juta riwayat hadis, 1000 kali 1000 hafalan riwayat hadis Rasulullah. Terus waktu sadar, ayah kenapa waktu engkau, aku pikir sakratul maut, kenapa engkau aku talkinkan malah menjawab la. Kata Imam Ahmad, sesungguhnya pada waktu itu syaitan datang kepadaku. Raja syaitan, iblis. Katanya, ya Ahmad, gak ada yang berhasil menggodamu. Setan-setan anak-anak cucuku gak ada yang berhasil menggodamu karena kuatnya imanmu. Tapi Imam Ahmad bilang la, katanya. Enggak. Kenapa kau jawab tidak, wahai ayah? Bukankah betul engkau adalah seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sebutannya, gelarnya imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Sebenarnya iblis itu mau menjebakku. Jadi dia mau buat aku ujub, bangga dengan diriku, bahwasanya aku adalah hamba yang tidak pernah tergoda oleh syaitan. Jadi ujub itu bahaya. Ujub itu penyakit orang berilmu. Maka kita itu, kalau gelar itu cukup dibaca orang aja lah. Gak usah kita sebutkan dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Keberhasilan kita sudah ini. Buku yang kita terbitkan, kalau buku masih boleh lah. Hindari sifat ujub ini. Karena itu perangkap iblis yang paling halus. Bangga terhadap diri sendiri. Wah, akulah yang paling berilmu, yang lain semua jahil. Bisa jadi ilmumu yang menjungkalkanmu ke neraka. Kan ada itu hadisnya. Kata Rasulullah, di hari kiamat nanti ada seorang yang mati syahid, kemudian ditanya oleh Allah, apa yang telah kau lakukan di dunia? Oh, aku pergi berjihad untuk membela agamamu, untuk membela agamamu ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta. Engkau telah berdusta, kau pergi berjihad supaya kau disebut pahlawan dan gelar itu sudah kau dapatkan, maka malaikat diperintahkan untuk memasukkannya ke dalam neraka, ya, diangkat kakinya, kemudian kepalanya dibawa dilemparkan. Kemudian satu lagi, apa yang telah engkau lakukan terhadap agamaku ya Allah? Aku menuntut ilmu, aku menyebarkan ilmu. Itulah yang aku lakukan untuk menyelamatkanku. Kadzabta, kamu mengasih ceramah, memberikan ilmu hanya supaya dibilang seorang ulama, dan kau sudah dapat gelar ulama di dunia. Lemparkan dia dalam neraka. Yang terakhir, apa yang kau tolong untuk agamaku? Kata Allah, aku rajin bersedekah. Kata Allah, kadzabta, engkau rajin bersedekah supaya dibilang seorang dermawan, dilemparkan ke dalam neraka. Tapi sebenarnya makna hadisnya adalah bagi orang yang selalu menyembunyikan maksiat dengan kesolehan. Dia di depan jamaah dia soleh, tapi di belakang jamaah dia bermaksiat. Itu maksudnya nanti yang akan dilemparkan dengan cara terbalik. Kembali kita ke cerita asyik yang ketiga. Jadi bahaya itu yang ujub ya, ujub bin nafs. Ya, syubhat itu, kategori syubhat. Dia tidak pada masuk yang haram. Yang haram itu jelas maksiatnya, dosa besar. Ujub. Sama juga tadi merasa kelompoknya yang paling baik, merasa diri yang paling baik. Saya kenapa tadi kasih contoh kelompok itu? Karena saya banyak tetangga itu, ketika kami sama-sama berpapasan sholat asar, mungkin karena jenggot saya kurang panjang, ya. Kalau salam itu enggak kasih salam, kita senyum enggak balas senyum. Hanya karena kita, dan mereka enggak fair juga. Harusnya kalau ulama kita yang jadi
jadi guru pengajian, dia hadir dong. Tapi dia hanya mau hadir kalau yang ngajar itu guru dari kelompoknya saja. Kadang dari jauh mana-mana gitu. Ini bahaya nih. Dan dia senantiasa menyerang orang awam. Ya. Tapi masih dalam tautan persaudaraan. Jangan dicela, dirangkul. Bagaimana sebenarnya solusinya supaya kita bersatu. Kemudian yang ketiga, al-ishku yang ketiga dalam masalah sesuatu yang mubah, hobi. Hobi nih. Kadang-kadang di Indonesia itu hobinya itu sampai dia lupa dengan hak Allah. Contohnya, Sabtu Minggunya dia diharapkan sholat subuh berjamaah di masjid di Indonesia ya, Jakarta. Tapi Sabtu Minggu itu pun dia sholatnya di rumah. Kenapa? Karena buru-buru dengan geng goes akan pergi ke Gunung Salak. Jadi subuhnya cepat di rumah aja, nggak usah nunggu jamaah di masjid. Pokoknya jam 6 titik semuanya sudah ngumpul di stasiun Pasar Minggu. Ya. Apa yang membuatkan dia meninggalkan hak Allah? Karena hobi. Hobi. Kadang-kadang dia sholat subuh 15 menit nggak sempat. Tapi goes itu dari jam 6, jam 12 baru pulang dia sampai di rumah. Tuh. Belum lagi hak anak istri. Senin sampai Jumat dia habis waktu untuk kantor, malam dia dengan HP dan entertainmentnya. Sabtu Minggu hak anaknya untuk mendapatkan ilmu, kasih sayang, istrinya harus mendapatkan perhatian, mendengarkan celoteannya. Enggak juga. Sabtu dia goes, ya. Minggu dia tenis atau jalan-jalan. Jadi enggak ada hak anak istri itu dalam satu minggu perputaran week itu. Itu insyik yang dari hobi. Itu kalau goes. Kalau yang mancing lebih parah lagi. Oh, kalau udah mancing itu musiknya itu Pak, udahlah pasti yang lagu-lagu Kucing Garong. Udah gitu, waktu sholat nggak ada di situ, nggak dengar karena azan nggak dengar di situ di tempat mancing. Ya, kemudian bahasanya kotor. Ya, kemudian juga di belakangnya itu kadang-kadang ada perjudian. Anak muda apa penyakitnya? Olah tubuh, tapi nggak pernah olah hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kami sama Pak Said walaupun rajin nge-gym, ya kami untuk supaya mengatur napas agar panjang ya Pak ya. Kadang-kadang anak muda kita itu Pak angkat barbel ya 35 kilo sebelah. Kanan 35, kiri 35. 20 5 step, 5 kali 20. Giliran imam tarawih panjang dikit, udah bergetar tumitnya. Dia komplain lah sama Pak Farhad, Pak gantilah imamnya, itu kayaknya terlalu panjang ayatnya katanya. Ya kan? Awalnya beda. Ya, angkat barbel kuat, tapi bangun subuh nggak kuat. Lebih mendahulukan hobi daripada hak-hak Allah. Ini kan kena penyakit insyik juga ini. Semua kena, ya semua kena. Nanti yang paling selamat itu adalah yang hobinya itu tidak mengganggu hak-hak Allah. Nah, jadi nyambungnya ke situ ya. Nah, jadi kalau dia sudah bersujud berarti 100% dia yakin bahwasanya materi itu adalah Tuhan. Min dunillah, dari selain Allah. Tapi di situ sebenarnya ada tugas syaitan, wa zayyana lahumus syaitan, dan syaitan yang menghiasi keyakinan daripada penduduk negeri Sabak. Bagaimana syaitan menghiasi pemikiran penduduk negeri Sabak? Sama tadi dengan penyakit insyik yang haram tadi. Dia bilang matahari yang beri panas. Adanya matahari, air sungai mengalir bagus. Kalau nggak ada matahari, air sungai beku. Adanya matahari menyuburkan tanah, menumbuhkan tumbuhan. Maka dialah Tuhan. Sama dengan orang yang penyakit haram tadi. Ya, awal-awal dia bilang astaghfirullah, astaghfirullah. Minggu depan dia pengen lagi astaghfirullah, astaghfirullah. Terus ditanya, ada mahasiswa Saudi kan? Namanya Faisal. Dia malam Jumat kan libur ya. Jumat libur, Jumat Sabtu libur. Jumat dia pergi ke Damaskus. Malam Jumat nyanyi. 3 jam dari kota aman. Saya bilang, ngapain lah ente tiap weekend ke sana. Ana tahu apa yang ente lakukan, katanya. Ya merjuan, katanya. Katanya Allahu huwal ghaffar, katanya.
Allahu huwat tawwab, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Nah, ini nampak kelihatan dia awamnya. Allah itu Maha Penerima taubat untuk dosa yang dilakukan tanpa sengaja. Tapi kalau dosa yang diulang-ulang dan dosanya itu saja, di situ nggak ada makna tawab dari diri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang ya, itu benar itu cerita-cerita kita kecil dulu. Tasbih di tangan kanan, khamar di tangan kiri, beneran. Saya asli lihat katanya. Saya bilang, kamu ini benar-benar jahil, saya bilang. Gak ada ampunan Allah dalam maksiat yang kau ulang-ulang. Ampunan Allah itu kalau kau tidak sengaja terjatuh ke dalam lubang itu, kau istighfar, sedekah, kemudian menutupi kemarahan Allah. Tapi kalau besok kau buat lagi, kau bilang istighfar terus sedekah lagi, nggak ada. Nggak ada di situ. Nah, jadi kecuali nanti dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Jadi banyak orang yang seperti itu, Pak. Ya, dia dihiasi oleh syaitan. Pertama dia bilang Allah Maha Pengampun. Yang kedua dia bilang dosamu cuman ini, pasti Allah ampuni. Yang ketiga dia bilang kau ini adalah makhluk lemah. Syariat itu berkembang, bisa jadi hal itu sudah dihalalkan kepadamu. Yang keempat dia bilang, ya, kalau memang benar-benar Allah itu ada, Allah akan mencegahmu dari maksiat. Berarti Allah itu hanya hayalan. Menjelang mati dia mulai ragu dengan keberadaan Allah. Akhirnya mati kafir. Nah, jadi itu semuanya kerja syaitan. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum, maka memalingkan mereka dari jalan Allah. Fahum la yahtadun, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Jadi intinya di sini Allah ingin menjelaskan kepada kita yang pertama kedisiplinan Nabi Sulaiman, kemudian konsistensi Nabi Sulaiman dalam menciptakan suatu sistem. Yang kedua kepala dingin Nabi Sulaiman, kemudian himmah dari seekor burung yang kecil dalam menolong agama Allah. Jadi kan disuruh balik lagi untuk mengirimkan surat. Berarti Hudhud itu 4 kali perjalanan. Pergi ke Palestina untuk mengecek kebenaran bahwasanya mereka menyembah matahari. Pulang ke Palestina untuk mengadu baginda Sulaiman. Kemudian balik lagi ke Yaman untuk mengantarkan surat baginda Nabi Sulaiman. Kemudian balik lagi ke Palestina untuk mengadukan hasil dari musyawarah Balkis dengan para pembesarnya. Wah, kita kadang-kadang mau sholat aja susah ya Pak ya. Padahal ada mobil, Allah kasih duit banyak, beli gas itu gampang aja. Alasannya macam-macam lah. Yang penting itu syaitan menyiapkan 1001 alasan supaya kita nggak ke masjid. Habis alasan ini nggak masuk di akal sama kita, dia cari alasan lain. 1001 alasan dia akan cari, dia beri kepada kita supaya kita enggak ke masjid. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan untuk menolong agamanya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, silakan. Spa. Bukan. Ini yang masalah subhat itu yang ujub. Ta'ajub bin nafs. Bangga terhadap diri sendiri. Dan ujub itu kan mendekati sombong, kok bisa dikategorikan subhat. Harusnya dosa besar gitu. Nah, gitu. Ya saya bilang tadi yang dikatakan dosa besar, yang ini kan kita bahas asyik ya. Dalam kategori isyku, penyakit yang isyku itu adalah suatu penyakit yang menimpa hati orang beriman, yang menggeser cintanya kepada Allah menjadi cinta kepada makhluk. Nah, itu definisinya. Suatu penyakit yang menyerang hati orang beriman, tugasnya apa? Menggeser cinta kepada Allah menjadi cinta kepada makhluk atau suatu perbuatan. Kalau ujub, dia itu adalah benar-benar datang dari hati dan dia tidak mengganggu hak orang lain. Dia nggak mengganggu hak orang lain. Ujub itu beda dengan sombong. Sombong itu kan maknanya apa? Sombong itu dia bukan sombong dan memandang rendah orang lain itu. Dia tolak Islam karena aku adalah Yahudi dan Yahudi itu lebih mulia dari bangsa Arab.
Itu sombong. Dia pandang sepele orang lain, itu namanya sombong. Kalau syubhat itu yang merusak kewaraan, hilang warak kita. Contohnya begini, ada kita jadi petugas X-ray. Kita bilang ini mainan mengandung sesuatu baterai yang bisa berbahaya untuk pesawat. Jadi harus ditinggal. Mainan mahal. Terus dibilang, iya Pak, nggak apa-apa ditinggal, nanti bawa aja pulang untuk anak bapak katanya. Kalau kita bawa, berarti kita ngambil yang syubhat. Tapi kalau kita tinggalkan, kita menjaga kewaraan. Warak, orang yang menjaga diri, harta dari sifat dari sesuatu yang nggak jelas itu. Itu kalau dalam kategori fikih. Kalau dari akhlak, meninggalkan sesuatu yang dapat merusak hati itu. Nah, itu bahasa Sundanya. Okay. Syukran jazilan.